Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Perspektif dan langsung saja kita lanjutkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini bersama Pak Haryadi. Oke. Nah, tapi sebenarnya Pak, kalau menurut pandangan Bapak lagi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih Pak bahwasanya setiap 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 keputusan yang diambil pemerintah itu pasti ada pro dan ada kontra gitu. Dan kenapa yang selalu apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Pemerintah juga udah menjelaskan bahwasanya poin-poinnya ini juga menguntungkan pihak buruh, tapi tetap aja ada orang-orang yang menolak gitu. Ya, Apa yang ya salah? itu karena ada dua kelompok ya Mas ya menurut saya. Pertama adalah kelompok yang memang pokoknya nolak aja. Ini kayak instansi ya bicara sebenarnya. Pokoknya apa juga nggak ini. Tapi kalau ditanyain, oke solusi kamu apa? Dia juga nggak bisa jawab gitu. Itu ngejanggalin kan. Oke kalau itu maunya kamu apa? Oh maunya gini. Tapi nggak menjawab. Kan pertanyaannya tadi apa? Masalahnya adalah gimana kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Terutama apa? Yang pendidikannya itu relatif rendah, itu mau diapain rakyat kita itu, ya kan? Itu solusinya ke sana dulu. Jadi pertama emang ini ada kelompok yang pokoknya maunya nolak aja, nggak peduli apa segala macam, pokoknya tolak. Satu itu. Kedua adalah oposisi. Yang namanya oposisi apa juga salah, namanya pemerintah gitu kan. Nah, kedua kelompok ini bergabung jadi satu gitu loh. Jadi ya kita susah lah kalau ngomong gitu. Jadi menurut saya kalau kita bicara ketenaga kerjaan, harusnya itu tidak masuk dalam ranah yang dipolitisasi ya, tapi betul-betul dalam ranah yang objektif gitu loh. Setuju. Karena menurut saya kalau kita bermain-main seperti itu, yang rugi bangsa Indonesia kok. Beneran. Karena saya juga melihat bukannya apa ya dari tahun 45 sampai sekarang, kalau kita istilahnya mohon maaf nih mengangkat semata-mata hanya isu perburuan, nggak bakal menang juga tuh yang mengusung itu gitu loh. Kan pernah ada partai buruh juga nggak menang juga, malah nggak boro-boro lulus threshold gitu, paling buncit lagi perolehannya kan. Artinya kita harus melihat dalam konteksnya yang lebih netral, lebih ini untuk kepentingan orang banyak gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga heran, maunya lapangan kerjanya diperluas, tapi suaranya si pemberi kerja nggak didengar. Lah kan gimana mau ngasih kerja siapa? Kan jadi lucu gitu kan. Lah ini kan pokoknya saya mau kerja gitu kan, tapi yang ngasih kerjaan nggak ditanyain, kamu kalau mau ngasih kerjaan, kamu butuhnya apa sih? Kan harusnya ngomong gitu kan. Iya, Coba kan kita duduk barengan. Oke, saya mau nih memperluas, tapi saya tolong dong apa requirement-nya begini 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 kan gitu kan. Yang mau kerja juga ngomong, aku juga mau kerja, tapi tolong dong, aku juga perlindunganku kayak gini juga diperhatiin kan gitu bicaranya. Kalau setuju. ini kan enggak mas, pokoknya yang pemberi kerjanya jadi kayak kasihan gitu loh. Yang diperluin siapa, yang ditipukin siapa gitu kira-kira begitu. Jadi agak aneh ya di Indonesia ini orang yang produktif, orang yang punya keinginan untuk bekerja dengan baik malah di apa ya diberikan disinsentif gitu loh. Jadi kan orang kalau begini terus kan bahaya mas. Orang jadi males dan itu kan datanya di makroekonomi kita kan kelihatan. Yang tumbuh tuh jasa loh mas. Manufakturnya turun. Karena orang udah males punya pabrik gitu loh daripada pusing ya enggak mendingan jasa aja. Ya kok jasa aja boleh-boleh aja tapi nilai tambahnya kan kecil mas kalau jasa. Itu. Setuju. Nah, berarti Pak, boleh kita pertegas lagi apakah aturan dalam undang-undang ini bisa diyakini menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan tentunya pasti membuka lapangan kerja. Setuju dengan itu? Ya, harapan kita seperti itu ya, bisa 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 mengurai permasalahan-permasalahan hambatan yang ada. Karena kita kan sama-sama tahu bahwa salah satu yang bikin masalah itu adalah tumpang tindih regulasi. Juga permasalahan di daerah yang mereka itu juga dalam koordinasinya itu kurang kurang lancar lah dengan pemerintah pusat gitu ya. Nanti juga kan ini diselesaikan. Jadi nafas daripada undang-undang ini adalah sebetulnya untuk membuat irama itu menjadi sama gitu loh. Dan irama antara pusat dan daerah itu sama dan juga sekarang itu dibalik Mas. Jadi ada namanya service level agreement SLA. SLA itu maksudnya gini. Jadi di situ sudah jelas. Misalnya suatu proses izin sesuatu izin gitu ditentukan batas waktunya berapa hari. Nah, kalau sekarang dari ketentuan tersebut belum ada keputusan izinnya, maka izinnya dianggap disetujui, Mas. Jadi dibalik nih, kalau dulu kan kita yang repot nih ngadepin birokrasi kan. Kita ya nunggu seberesnya dia kerjain aja. Sekarang enggak. Pokoknya kalau melewati SLE tersebut enggak disetujui ya dianggap setuju misalnya gitu. Ini kan suatu hal yang menurut saya positif ya. Artinya itu juga bisa mempercepat akselerasi kita di dalam hal
untuk mendorong kemudahan berusaha. Gitu. Oke. Nah Pak, saya juga pengen membahas tentang undang-undang yang pasal-pasal yang cukup kontroversial ini. Semoga teman-teman atau pemirsa yang nonton Perspektif ini juga dapat kebuka pikirannya gitu Pak. Soal tenaga kerja asing ini, saya bacain Pak. Di pasal 42 menjelaskan bahwa peraturan soal tenaga kerja asing tetap sama ketatnya dan harus disertai dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hanya untuk jabatan dan dalam waktu tertentu dan tidak boleh menduduki jabatan itu. Nah, hoax-hoax seperti itu tuh sebenarnya apa sih ya poin-poin pentingnya dalam undang-undang yang mereka harus pahami gitu Pak? Apa kita harus baca ayat per ayat dan jangan langsung ambil kesimpulan? Iya, harus baca ayat per ayat, Mas, untuk dipahami dulu. Jadi kalau udah tahu di situ baru silahkan berkomentar ya. Ini kan banyak yang belum baca tapi udah komentar dulu. Jadi kayak masalah tenaga kerja asing itu sebetulnya di dalam omnibus ini yang diberikan kelonggaran itu adalah level perwakilan pemegang saham gitu loh. Ya, direksi dan komisaris ya. Ya iyalah, masa orang investor mau naruh orang kita bikin susah kan gitu kan. Tapi kalau tenaga kerja operasional yang ada aturannya, yang kemarin membedakan juga ini IMTA-nya dihilangkan. Kan kemarin ada 2 izin. Satu izin mempekerjakan tenaga kerja asing, IMTA. Satu lagi adalah RPTKA, Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing. Nah, RPTKA-nya ini masih ada, Mas. Jadi memang harus dimasukkan. Tapi IMTA-nya itu memang tidak perlu ada lah. Udah ada RPTKA-nya kok ngapain ada IMTA? Misalnya kayak gitu loh. Nah, itu kan namanya disimplifikasi. Demikian. Terus AMDAL juga kemarin diributin. Wah, ini kalau gitu ya orang bisa sembarangan aja ngelanggar AMDAL. Coba dilihat lagi, dibaca dengan cermat. Karena sekarang ini kan kita memakai perizinan itu berbasis risiko, Mas. Jadi berbasis risiko itu maksudnya gini, yang risikonya rendah tentu persyaratannya itu lebih ringan. Tapi yang risikonya tinggi, ya lebih ketat persyaratannya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau misalnya udah seperti itu kan itu juga harus diapresiasi juga, artinya bahwa ini juga untuk mempercepat itu. Nah, mengenai AMDAL itu sudah terintegrasi dalam di dalam risiko tersebut gitu loh, Mas. Jadi sehingga semua menjadi lebih jelas. Dan tadi yang saya sampaikan ada SLA juga. Jadi ada batas waktu berapa lama proses itu harus terjadi. Dan itu kembali lagi kalau sampai nggak bisa sesuai waktu kan memang ya salahnya dari sisi si pemberi rekomendasi atau si pemberi izin, gitu Mas. Oke Pak, lalu kita ada pasal juga yang mungkin bisa membuka atau Bapak bisa memberikan pandangan gitu, pasal 77A, memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu dan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturannya mewajibkan sistem pengangkatan otomatis pekerja kontrak sementara ke status pegawai. Nah itu tuh ada yang diterima masyarakat itu adalah informasi yang salah itu Pak. Bahwasanya di pasal ini juga bisa kita lihat bahwasanya orang yang pekerja kontrak itu bisa dikontrak seumur hidup. Nah, itu kan banyak informasi seperti itu. Sekarang kan gini Mas. Pertama ya, waktu kerja itu sudah jelas aturannya. Maksimum adalah 40 jam 1 minggu. Itu udah jelas Mas aturannya. Nah, yang dimaksud dalam pasal itu sebetulnya adalah untuk pekerja milenial atau pekerja generasi Z yang memang mereka maunya fleksibel seperti itu. Nah, itu kan bisa diatur, kan orang nggak bisa, misalnya anak-anak milenial ini atau anak generasi Z ini kan dia nggak mau misalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya gitu. Nah, itu dia ada fleksibilitinya di mana. Yang penting maunya seminggu 40 jam. Seperti itu loh. Jadi dimaknainya itu mesti dilihat secara utuh gitu. Dan tadi kan dibilang, wah nanti ada orang dikontrak terus-menerus. Ya nggak begitu juga kali, kan aturannya ada semuanya gitu loh. Kalau ada itu kan namanya pelanggaran kan gitu kan. Dan sekarang zamannya medsos Mas. Semua juga enak aja nulis di medsos kan, menyampaikan unek-uneknya. Orang kemarin aja ada siapa, mohon maaf ada wanita dilecehkan gara-gara rapid test di airport kan, sempat dengar ya. Itu kan geger sampai akhirnya ditahan gitu. Ya, jadi menurut saya sangat transparan kok. Dan saya yakin untuk si pemberi kerja juga akan sangat berhati-hati kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke. Nah, saya pengen berdiskusi sama Bapak ini untuk meluruskan ini ya. Setidaknya penonton kita ini bisa terarahkan gitu. Ada juga hoax tadi tentang tenaga kerja asing, tentang jam kerja. Sekarang ada juga hoax soal pesangon nih Pak. Katanya nilai pesangon penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak dikurangi. Itu ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi
dari data yang ada selama 17 tahun ini, sejak Undang-Undang 13 itu diberlakukan, yang bayar 32 kali itu nggak ada, Mas. Bukan nggak ada ya, kecil jumlahnya. Artinya tidak sangat yang sanggup bayar itu sangat tidak signifikan jumlahnya. Nah, itu kan mesti diperhatikan, Mas, gitu loh. Dan sebetulnya kalau kita bicara di pasal pesangon, itu juga untuk kita pemberi kerja itu sangat tidak fair juga. Karena apa? Karena yang namanya pesangon karena pensiun itu tuh nggak ada, Mas. Yang namanya di dunia tuh yang namanya pensiun ya pensiun, ada pengaturannya. Dan di dalam jadi gini, saya mesti jelasin ya, karena ini memang satu pasal yang sebetulnya sangat sangat memberatkan dan sangat tidak fair untuk si pemberi kerja. Jadi di pasal 154 tahun Undang-Undang 13 itu diatur besarannya pesangon, Mas. Jadi ada pesangon pesangon murni, ada pesangon itu ada rumusnya, yaitu untuk masa kerja di atas 8 tahun di atas 9 tahun itu adalah 9 kali. Lalu ada pesangon yang terkait dengan masa kerja. Nah, itu ada ininya, Mas, ada ada jenjangnya, tapi yang tertinggi adalah kalau di atas 20 tahun itu terimanya adalah 10 kali bulan gaji. Nah, lalu ada penggantian hak itu. Penggantian hak itu ada hak cuti, hak perawatan kesehatan, ada hak perumahan dan sebagainya. Itu kira-kira kalau dijumlah kurang lebih kalau dia bekerja di atas 20 tahun itu kira-kira jatuhnya 4 bulan. Nah, di pasal 167-nya si Undang-Undang 13 itu ditulis, Mas. Jadi ditulisnya gini, kalau kalau perusahaan tidak punya program dana pensiun, maka ketentuan tadi di pasal 154 tadi itu perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pesangonnya dikali 2. Jadi tadi 9 bulan kan maksimum. Ini kita bicara yang di atas 20 tahun, Mas. Yang di atas 20 tahun itu jadi 9 dikali 2, jadi 18. Ditambah 1 kali yang masa kerja, yaitu 10 bulan. Jadi 28 ya, 18 tambah 10, 28. Ditambah tadi yang penggantian hak itu 4 bulan. Ketemulah angka 32. Gitu, Mas. Itu di atas 20 tahun. Nah, angka ini yang tadi saya bilang di pasal 167 ini yang tidak fair itu adalah karena itu diperlakukan sebagai seolah-olah itu adalah untuk dana pensiun gitu loh. Nah, padahal itu kan semua yang berarti kalau 30 yang bayar si pemberi kerja semua gitu loh. Nah, padahal yang namanya pensiun itu diiur bareng, Mas, gitu loh. Biasanya nih ya kalau universal 6% ditanggung oleh si pemberi kerja, 4% ditanggung oleh pekerjanya. Nah, nanti saat pensiun baru ntar ada pilihan apakah itu manfaat pasti atau iuran pasti nantinya ya pembayaran manfaatnya. Nah, di kita tadi pasal 167 itu diperpanjingkan. Jadi kalau kita nggak punya dana pensiun keluarnya tadi 32. Tapi kalau kita punya, Mas, misalnya tadi ya yang 6% sama 4%. Nah, nanti dihitung kita berapa tuh di dana pensiun, lalu dibalikin lagi ke pasal 167. Jadi sampai kapan juga pasti tekor sama perusahaan gitu loh, pasti kurang bayar mulu. Itu yang nggak fair gitu. Dan lebih tidak fair lagi, kita sudah punya jaminan pensiun sekarang di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu yang jadi critical point untuk kita. Jadi sebetulnya memang secara undang-undang kalau udah ada zaman pensiun, mestinya ini udah nggak ada lagi dong yang namanya pesangon yang seperti itu gitu loh, karena harus diiur oleh kedua belah pihak. Nah, Sobat Viewers, nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.